Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faizu Virus. Kali ini saya akan melakukan unboxing kit Mini 4WD dari All Day. Karena merupakan rutinitas dari channel saya. Minimal sebulan sekali saya akan bahas mengenai Mini 4WD atau Tamiya ya. Karena kita tahu sendiri ya, dari kecil walaupun ini produknya All Day, kita bilangnya ini Tamiya. Walaupun kita tahu ya, Tamiya itu merupakan sebuah merek, tapi udah sangat familiar banget di Indonesia, pasti bilangnya yang begini ini, mau merek All Day, Gokey, Image, atau lainnya, dibilangnya Tamiya ya. Udah mendarah daging lah, bisa dibilang. Untuk diubah menjadi jenisnya sendiri Mini 4WD, sepertinya orang-orang akan sulit. Sama seperti Aqua aja. Apapun mereknya pasti dibilangnya Aqua. Sama halnya terjadi di Mini 4WD ini. Apapun mereknya pasti dibilangnya Tamiya ya. Jadi di video ini kita bahas atau sebut aja ini merupakan Tamiya. Dan kalian pasti udah sangat mengenal dengan merek All Day ini. Merek yang cukup lama menghilang dan sekarang ada lagi di minggu-minggu sekarang itu lagi heboh banget ngebahas tentang si Mini 4WD dari All Day ini. Karena tiba-tiba di minggu ini si anak hilang ini ada lagi di pasaran. Kita nggak bahas bagaimana si All Day ini bisa muncul lagi. Tapi yang akan kita bahas adalah histori dari si kit All Day ini. Tentunya kit ini pasti menemani masa kecil kalian. Saya yakin banget pasti kalian seenggaknya waktu kecil pernah beli merek All Day ini. Pertama kali saya punya merek All Day ini waktu saya kelas 5 SD, itu sekitar tahun 95 apa 96. Saya dibeliin Tamiya dengan merek All Day atau Mini 4WD dengan merek All Day, itu Spin Cobra warna merah dengan dinamo depan. Nah, di situ cerita uniknya begini nih guys. Namanya masih waktu SD ya. Teman saya bilang kalau All Day itu musuhnya dari Tamiya. Alias gini, kalau di film kartunnya itu kita tahu sendiri kan, ada dua kubu yang jahat dan yang baik. Antara grupnya Shigo dengan Profesor Suchiyanya dan musuhnya itu Dr. Ogami ya. Kayaknya bukan Profesor Suchiya ya, tapi Dr. Suchiya ya. Dan waktu itu, waktu SD, saya rasa nggak ada filmnya. Film animenya baru ada komiknya doang. Itu pun yang punya cuman orang-orang berduit doang ya komiknya. Waktu SD ya saya percaya aja. Si All Day ini musuhnya atau karakter jahatnya dari si Tamiya ini. Dan pada saat itu memang ya, di mana-mana terkenalnya itu cuman All Day. Mau di mall atau di toko mainan pun adanya All Day. Sehingga saya yang jual merek Tamiya itu hanya satu di Sukabumi, yaitu di Singawalang. Di yang lainnya udah pasti banyakkan All Day. Dan jarang banget orang yang pegang merek Tamiya. Karena ya dari segi harganya udah cukup mahal ya waktu itu. Hanya mampu di merek All Day. Makanya orang lebih mengenal si Mini 4WD ini dengan sebutan Tamiya. Karena pertama kalinya juga keluar Tamiya. Walaupun produknya All Day, ya kita sebutnya sama-sama Tamiya ya. Dan inilah penampakan dari Mini 4WD keluaran All Day. Sebenarnya saya itu pesen 3 kit ya. Cuman 2 lagi belum datang, baru datang cuman Race Stinger doang. Saya pesennya itu 1 kit yang saya beli 3D Ager ZMC dan Black Blader. Itu dua-duanya belum datang, baru Race Stinger aja. Padahal ini beli yang paling telat ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan buka dulu kit yang ini, baru nanti kita akan buka lagi kit yang lainnya ya. Dari segi packaging sendiri, sepertinya emang dari dusnya dia berubah ya. Berbeda dengan si All Day yang dulu saya beli.
di tahun 96-an, dan saya terakhir pegang All Day ini di tahun 2002 waktu saya masih kelas 2 SMA. Agak beda lah kalau menurut saya dari segi dusnya. Karena dulu itu di dusnya itu ada made in All Day Guangdong Cina, tapi sekarang di dusnya nggak ada ya. Saya cari-cari kok nggak ada tulisan Guangdong Cina-nya. Biasa di bawah ini nih, All Day made in Guangdong Cina. Ini udah nggak ada tampilan seperti ini. Dan ini sekarang produksinya katanya sih dari Auda Toys. Tapi kalian jangan buka ini ya, Auda Toys ini. Ini website isinya udah beda nih, bahaya banget. Haram kalau kita buka isinya. Ini untuk seri-serinya. Dan kalau kita bandingin dengan dusnya Tamiya, versi Let's and Go beda banget ya. Jadi saya punya beberapa ya, yang versi Let's and Go asli merek Tamiya. Ada 3, cuman kesisa dusnya doang ya, semuanya. Ini beda ya. Untuk seri Let's and Go-nya dusnya seperti ini, original Tamiya. Kita ambil satu aja, yang 3 Dagger X. Nah, di dusnya sendiri tampilannya seperti ini ya, kalau original Tamiya-nya. Kalau All Day, gambarannya model-model yang lainnya. Terus dari sininya pun beda. Kayak gini ya. Dan namanya pun ada yang beda ya. Ini kan Brute Power. Kalau yang All Day mereknya atau kitnya itu namanya Mighty Wing. Tapi ada juga ya kalau nggak salah yang Brute Power juga dari All Day. Memang di All Day itu beberapa kitnya itu namanya jadi beda ya. Bukan seperti di film animenya Let's and Go. Kalau dalamannya punya ini ya seperti inilah. Kalau buat Tamiya di All Day kita belum tahu, dan kita akan langsung aja unboxing. Saya pengen lihat apakah kualitas produknya ini sama seperti dulu atau beda ya. Karena di tahun 2022 saya pakai All Day itu kualitasnya masih sangat bagus ya. Dan terakhir saya beli All Day itu yang udah rakitan seperti ini nih. Saya punya Broken Giant. Broken Giant-nya kayak gini ya. Kualitasnya jelek banget. Ini yang langsung rakitan. Merek All Day juga. All Day yang bagus itu seri apa ya, yang bentuknya kayak monster-monster gitu. Oh iya, serinya Go for Speed. Saya pun punya satu ya, yang seri Go for Speed. Ini kualitasnya yang sekarang kayak gini nih. Terakhir saya beli kayak gini. Jelek banget. Langsung kita buka aja ya guys. Kita lihat penampakannya. Oh, nggak usah pakai cutter. Ini untungnya bukan produksi Tamiya ya. Dusnya melengkung juga nggak apa-apa. Oh iya, untuk harganya sendiri berapa sih? Harganya bervariasi, ada yang jual dari 35.000 sampai di angka 50.000 ya. Untuk kit All Day ini, ya itu bebas ya. Gimana penjual ngejual barang ini. Dan yang pasti ini lebih murah daripada dagangan sebelumnya. Waktu All Day ini menghilang, dijual produk-produk kayak gini dengan harga yang hampir mirip dengan kit baru keluaran Tamiya. Karena gini, orang beli kit All Day ini bukan mikirnya dari kualitas, tapi malah ke historinya. Nilai histori yang gak bakal bisa hilang buat saya pribadi dan mungkin buat teman-teman yang lain juga ya. Karena kit ini emang, atau merek All Day ini memang menemani masa-masa kecil kita yang masih gak mampu beli merek Tamiya karena emang mahal dan masih duitnya pun dikasih orang tua. Kalau sekarang udah punya duit ya pasti belinya merek Tamiya tuh, kayak punya saya tuh. Udah berapa puluh merek Tamiya. Ini baru sebagian doang yang ada dusnya, yang udah dirakit. Ada juga yang belum dirakit. Karena saya sekarang udah punya duit sendiri ya. Makanya belinya merek Tamiya dan nggak merek yang lain. Dan berhubung murah jadi saya beli 3 kit juga nih si merek All Day-nya. Kita buka aja langsung dusnya.
Oh, dia udah lepas juga nih. Lem-lemannya wajar ya. Ini barang udah produksi lama atau barang NOS, new old stock, jadi wajar aja kualitasnya udah seperti ini. Dusnya pun udah agak berubah warna menguning. Kita nggak usah bahas bagaimana kit ini muncul lagi ya. Ini dari dusnya, dan dalamannya pun biasa aja ya, putih polos. Menguning parah banget barang-barangnya, dalamannya. Ini untuk gearbox dan body. Ini sasisnya seperti ini. Rapih sih. Ini rapih banget ya. Cetakannya masih rapih. Kita lihat dia pengkang apa enggak nih. Sepertinya sih enggak pengkang ya kitnya. Maksudnya si sasisnya. Dan ini untuk velgnya. Velgnya pun ini masih termasuk rapih, dan di sini ada made in China. Buat velg yang Audi keluaran sekarang atau yang cukup lumayan baru kayak gini ya, kurang rapi, bisa dilihat tuh, nggak rapi sama sekali. Ini yang beli udah jadi, dan dia kalau dipakai itu sepeleng ya. Ini kualitasnya bagus ya, cetak-cetakannya masih lumayan rapi. Terus buat bannya soft ya, dan karetnya juga bagus. Ini buat sayapnya kayak gini. Ada tulisannya juga. Ini tulisannya Liberty Emperor. Kayaknya nggak bakal kelihatannya di kamera. Ini markinya Liberty Emperor, Mini 4WD Liberty Emperor, made in China. Dan ini untuk bagian gear setnya. Wah, nih beda nih. Seingat saya warnanya nggak terlalu begini ya, pucet. Dulu juga sama pinknya. Mirip banget kalau yang dulu dengan merek Tamiya. Dinamonya hitam nih. Buat gearnya pun, maksudnya buat terminalnya pun, ini udah yang model yang baru ya. Karena di sasis Super One dulu itu kalau nggak salah ya, bagian ininya nggak seperti ini ya. Bagian terminalnya itu nggak model kayak gini ya, tapi bulat kayak yang buat sasis Zero kalau nggak salah ya. Maklum lupa, udah lama banget. Ini bentuknya juga nggak terlalu bagus buat kualitas. Serius nih, ini jelek banget nih. Yang produk lama sih bagus ya. Ini agak begini nih yang sekarang. Kualitasnya nggak begitu bagus kalau menurut saya. Buat gearnya juga kayak gini. Kayaknya sih dulu dikasih gear banyak ya pasangannya ya. Ada yang coklat, biru, terus hijau gini juga. Bukan cuma sekedar gini ya. Seingat saya sih dulu gearnya pun lengkap ya, kayak kita beli yang Tamiya. Kalau yang sekarang cuma gini doang ya. Dinamonya ini udah pasti dinamo yang super kenceng nih. Setara dengan Hyperdash. Buat dinamonya ini nih. Wah, cuma sayang, dia
berkarat kayak gini. Dan di sini nggak ada marking all day. Harusnya dia ada marking all day di bagian dinamonya ini nih. Karena saya punya beberapa seri juga yang all day, dia ada tulisan all day di ininya nih. Ini nggak ada. Berarti udah ada yang karat ya. Nanti kita tes dinamonya di episode perakitan. Dan ini stikernya. Seperti ini atau dekalnya. Cuman gini doang ya. Beda dengan stiker yang Tamiya-nya ya. Versi Let's and Go. Saya masih punya. Kita buka simpanannya. Nah ini koleksian lama yang kesisa tinggal segini doang. Stikernya. Ini untuk versi originalnya Tamiya. Ini adalah Black Saber. Dan ini Magnum Saber. Keluarannya bisa kalian lihat nih. 1994. Ini doang yang tersisa dari sejarah Tamiya. Kit yang lumayan lama ya. Stikernya aja nih udah tahun 94. Atau mungkin hanya rilis aja ya. Saya juga nggak terlalu ingat barang-barang ini. Terus kita buka buku petunjuknya, pemasangan. Kayak gini ya. Ini kertasnya tipis banget. Padahal dulu sih tebel ya. Oh ya, ini udah pasti rilis ya. Bukan produk yang lama dari All Day. Katanya sih ini produksi tahun 2022. Kita cari ya. Tulisannya produksi tahun 2022-nya di mana? Ini nggak ada di sini. Coba. Oh iya, ada di bawah sini nih. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Di sini ada marknya 2022. Cuman nggak kelihatan. Terus kita buka bagian bodinya. Punya Ray Stinger. Dari body cukup lumayan bagus ya. Dulu saya punya, cuman dipotong. Ini semua dipotong nih. Depan ini potong. Kesisa cuman, kalau nggak salah cuman bagian ini sama depan. Terus untuk bagian kuncinya ya, kunci baterainya itu dilem. Dilemin kayak gini. Kalian pasti ngalamin juga ya dulu ya. Modif biar bisa langsung sama bodinya dibuka, dilem ya si kunciannya. Terakhir saya masih lihat ya si body ini di rumah saudara saya. Cuma saya cari lagi kemarin gak ketemu yang versi lamanya ini nih. Kualitas lumayan ya plastiknya. Walaupun kayaknya sedikit lebih tipis, tapi cetakannya rapi banget. Warna abu-abunya sama seperti Mantarai Devil Sam. Dan nggak ada marking lainnya, cuman made in China. Kalau Tamiya kan di sini mereknya Tamiya, di sini nggak ada mereknya All Day. Ini untuk bagian bodinya. Dan ini adalah gearbox. Lumayan lah. Sekelas bootleg atau KW-nya Tamiya. Segini sih udah lumayan. Rapih ya. Dan yang gak kalah pentingnya, kalian mungkin masih ingat ya, kalau dulu itu kita beli merek All Day biasanya ada lembaran
semacam kayak gini lagi. Tapi itu kita bisa lihat si anak kecil yang pegang all day-nya dia habis juara. Dan di sininya pun ada gambar-gambarnya ya. Saya masih ingat benar. Waktu pertama kali beli yang all day, di sini ada gambarnya sama seperti yang si Tamiya ini, tapi gambarnya itu ada kalau saya yang bekas lomba-lomba all day-nya di Cina, dan pinggir ini pun ada gambarannya. Beda dengan yang sekarang, polos banget ya, kayak gini, polosan banget. Ya itu udah lama juga, saya lupa-lupa ingat, karena itu waktu saya masih SD, jadi udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan yang pasti menurut saya, walaupun ini marking 2022, tapi ini produksinya yakin di atas 2010-an. Atau mungkin 2013 ya. Karena udah beda model kayak gininya ya. Animasi yang dikasih di manual booknya. Karena kalau buat Tamiya sendiri, gambaran manual booknya bukan seperti ini ya. Ini saya punya Mantarai yang versi lama. Warnanya seperti ini. Untuk perakitan sasisnya pun gambarnya kayak gini ya. Kalian pasti masih ingat. Beda dengan ini seperti dari foto ya. Bukan model kayak gini. Tuh. Jadi ini bukan merupakan produk nos-nos banget ya. Alias new old stock. Tapi ini udah produk yang re-release di all day-nya sendiri. Karena kita tahu sendiri, yang all day lama itu ada tulisan made in Guangdong. Saya ada salah satu part all day yang lama banget nih, yang masih kesisa. Nah, salah satunya ini nih. Perbedaan yang jelas di sini nih guys. Kalau dulu itu produknya tulisan kayak gini nih. Guangdong All Day Toys Industry Ltd. Tapi yang sekarang kalian bisa lihat di dusnya itu nggak ada tulisan sama sekali Ltd, dan produknya dari ini nih, Auda Toys. Jadi pabrikannya di Auda. Bukan lagi di sini ya. Guangdong All Day Toys Industry. Ini part yang lama banget dari all day. Sasis LW itu di Tamiya sama dengan sasis Super X ya. Oke guys, nantilah kita akan rakit dan kita akan coba tes run. Pastinya ini akan saya rakit. Nanti ada video lainnya buat ngerakit. Tapi sebentar. Sebelum kita akhiri, kita cek lagi yang lain. Oh, tidak bagus ini, saudara-saudara. Bagian ininya berkarat. Ini as untuk nanti gear ini nih. Dan ini udah berkarat yang lainnya. Jadi nanti saya pakai punya Tamiya aja, merek Tamiya. Untung saya masih banyak stok juga yang ini. Ini nggak kepake nih. Malum lah kalau barang lama pasti seperti ini. Tapi saya punya barang lama masih bagus nih, terawat. Dan masih kit termahal yang saya punya nih. Udah karatan ya. Mudah-mudahan ini pun nggak karatan nih, gearnya lagi. As roda dan pinionnya. Oke. Ini saya akan rakit seperti biasa aja. Untuk yang race stinger, nanti saya bakal bikin video perakitannya. Dan untuk tipe lainnya, nanti saya akan rakit menggunakan part-part ini juga nih. Ini part-part KW-an juga ya. Kalian pasti akan mengingat bentuk ini ya. Nih, akar-akar aluminium plus
tiang-tiang ininya nih yang dipasang di pinggirnya. Ini untuk kit yang lain akan saya pasang ya guys. Ya pokoknya nanti kita lihat aja yang mana yang akan saya pasang. Aksesoris ini pasti akan mengingatkan masa kecil kalian. Karena ini merupakan bagian dari sejarah yang sangat seru banget. Cuma sayangnya saya belum dapat itu ban warna pelangi ya. Punyanya cuma ban warna gini doang. Padahal dulu kita punya Tamiya dengan ban pelangi itu udah keren banget. Adapun harganya cukup lumayan mahal. Satu set ban 150.000. Gila, itu cukup lumayan banget. Akhirnya nggak saya beli. Karena bukan merek Tamiya, nggak bisa dipakai ikut lomba ya. Kecuali nanti kalau ada lombanya all brand baru bisa diikuti ya guys. Nih saya masukin lagi semua, nunggu kit yang lainnya datang, nanti saya rakit dan kita coba tes run. Mudah-mudahan si sasisnya nanti nggak hancur ya. Karena kalau Super One itu paling rawan bagian depan ininya nih. Nabrak, patah. Oke guys, kita akhirin dulu karena udah terlalu panjang. Nanti kita langsung ke perakitannya. Dan nanti ada beberapa episode lagi yang kita bahas tentang si Audi ini ya guys. Terima kasih buat kalian semua yang setia mantengin channel saya. Walaupun sekarang ada edisi Tamiya ya, mudah-mudahan kalian tetap setia dan gak bosan-bosannya mantengin channel saya ini. Selain ngoprek motor, kita sedikit bernostalgia aja ke masa kecil kita, dimana pada masa itu betul-betul indah ya, kita ngerakit, kita jalanin, dan di saat kita rajin nabung. Tapi buat sekarang pasti udah beda ya. Sebagian duitnya pasti buat dipakai untuk motor dan kebutuhan yang lainnya. Tapi yang jelas, untuk sekarang ini kita bisa beli sendiri tanpa meminta lagi ke orang tua. Oke guys, cukup segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.